Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi nabi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini saya sudah lama merencanakan ini bersama pihak kepala sekolah untuk menghadirkan narasumber dari sekolah penggerak satu-satunya di Tampalnya. Mereka ini sudah menjalankan kurikulum merdeka sejak tahun kemarin, sementara kita ini baru mulai. Jadi kita ini masih meraba-raba apa yang pegawai, terutama terkait dengan proyek profil penguatan Pancasila. Itu karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, ini yang mesti kita belajar dari sekolah yang sudah menjalankan kurikulum merdeka. Apalagi saya rasa sebagai sekolah penggerak yang notabene langsung menggunakan IKM itu kan ada 3 fase ya: merdeka belajar, merdeka berbagi, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Sekolah penggerak itu langsung kepada tahap ketiga, merdeka berbagi. Kita berharap, dan itu sudah momennya ini, dia akan membagikan kepada kita, sehingga tadinya kita ini yang mungkin masih beraba-raba adalah sedikit cahaya terang untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Itu harapan kami pada kedua narasumber dari SMP Negeri Tampalnya ini. Apalagi beliau ini dari tahun-tahun kemarin mengikuti pelatihannya. Jadi harapan kami kepada Bapak narasumber kepala SMP Negeri Tampalnya dapat membagikan ilmunya kepada kami. Kemudian saya bersama dengan kepala SMP 5 Tampalnya sudah merencanakan juga akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan di SMP Negeri Tampalnya nanti untuk melihat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di sana nanti. Awam atau sangatlah kabur tentang seperti apa itu kurikulum merdeka. Dengan adanya kehadiran Bapak pemateri di sekolah kami harapkan seluruh peserta yang ada di sini dapat menerima materi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Kabupaten ini, beserta seluruh guru dan stafnya. Saya hormati Bapak Yunus sebagai kepala sekolah pada hari ini ikut berbagi kepada teman-teman dari SMP Negeri Kabupaten. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini di sekolah yang
memiliki banyak prestasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi pahala kita semua. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada pimpinan kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu sekalian saya hormati, tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa ya hari ini saya dengan Pak Yunus sebagai narasumber. Ya Pak Yunus ya, sebenarnya saya agak mendengar itu narasumber. Kalau dikatakan itu narasumber ya kayaknya itu berarti bagi ya orang banyak itu. Tapi mungkin baik istilahnya ya, kalau kita pakai istilah ya, kita berbagi saja pengalaman apa yang pernah kami lakukan sebagai sekolah penggerak dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kami. Tentunya ini kan berbagi ya. Itu yang kita mau ceritakan ini adalah pengalaman ya. Jadi saya agak sedikit ini panggil narasumber ini ya, di mana-mana orang undang ini. Tetapi ini sebagai sekolah penggerak salah satu tugasnya itu adalah memberikan penjelasan kepada minimal sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Ya, jadi untuk sesi pertama ini sebentar kita masuk ya, sedikit kita masuk. Kalau mau dibandingkan sekolah saya dengan sekolah kami dengan Kalimantan Demo, kalau dari segi kompetensi ya dia lebih baik di sini dibandingkan dengan sekolah saya. Cuma kenapa bisa saya kira membaca pelagian sebagai sekolah penggerak ya, mungkin karena kemujuran yang membuat ini ya, mungkin mujur karena saingan untuk masuk ke sebagai sekolah penggerak itu ya banyak juga tantangannya ya, terutama tes-tesnya itu ya saya katakan mujur karena mungkin dari segi sesi apa itu pada waktu diseleksi saya ajak kepala SPN, ayo masuk. Saya katakan pertama saya tidak mau masuk kalau kita masuk, tapi kalau saya selalu dorong orang masuk yang daftar saja, yang penting itu saja. Sebuah kejujuran, tetapi saya posisikan itu sebagai tantangan berat ini. Karena sekolah negara itu harus bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke inti. Tentunya kita berbicara tentang kurikulum merdeka ini. Itu kita mau bandingkan sedikit tentang apa perbedaannya antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Sebenarnya intinya sebenarnya sama, cuma ada beberapa istilah-istilahan itu yang berbeda. Misalnya kalau K13 itu dulu kalau kita menyusun kurikulumnya itu ya, dari kurikulum itu ada yang disebut istilah buku dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya. Dokumen 1 itu apa Pak maksud dokumen 1? Ya kurikulumnya. Kemudian dokumen 2-nya itu silabus, seterusnya dokumen 3-nya itu RPP istilahnya. Jadi tidak ada lagi istilah RPP yang ada dalam modul. Nah, kemarin kan ada disebut kompetensi inti, kompetensi dasar, ya. Ada silabus dan itu kompetensi inti, kompetensi dasar
silabus dibuat oleh pemerintah. Nah, di kurikulum merdeka bukan lagi istilahnya kompetensi itu kompetensi dasar, tapi istilahnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran istilahnya. Ya, capaian pembelajaran ini itu yang kita akan rumuskan ke dalam ATP dan TP. Ada juga yang mengatakan dulu TP, ATP. Jangan masalah. Ya, karena ATP dan TP itu bersamaan dibuat. Ya, nanti sebentar ditanyakan bagaimana formatnya itu, bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuatnya. Modul aja. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, saya kira itu saja sebagai pengantarnya ya. Kita akan masuk ke ini. Karena kalau bicara teori-teori mungkin agak bisa kita bingung, langsung saja, langsung ya ke intinya. Itu sesi pertama ini kita akan bahas dulu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kebetulan sebenarnya saya sudah bagi ini kurikulumnya, sudah bagi ini filenya ke Pak Pemirsa kemarin Pak Yasser ya, Pak Budi ya, Pak Budi tentu sudah di-share ke sekolahnya. Jadi ini yang pertama kita buat ya. Yang pertama kita buat adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Mau Pak Yunus tambahkan kalau ada yang bolehnya. Yang pertama-tama yang kita akan buat adalah di kurikulum itu. Nah, karakteristik satuan pendidikan. Ada tiga yang ini kita harus bedakan. Istilahnya itu dianalisis dulu karakteristik satuan pendidikan kita. Ada itu isinya ini karakteristik satuan pendidikan yang ada di sekolah kami dengan sekolah di sini tentu berbeda jauh. Yang satu di sekitar pantai, mungkin masyarakatnya juga berbeda, peserta didiknya juga berbeda, letak geografisnya berbeda, ya. Nah, ini perlu diadakan semacam wawancara atau kasih angket kepada peserta didik kita. Ya, jadi ada angket-angketnya yang ditanyakan itu banyak yang kita perlu tanyakan. Nah, ya, misalnya untuk peserta didik ini sudah, kalau ini mungkin umum, bagaimana kondisi peserta didik kita. Jumlah peserta didik juga dicantumkan dalam tingkat kecerdasan, kayak belajar. Nah, ini pendidik, ya. Jadi saya kira kalau masalah ini hanya sebagai dokumen. Tinggal kita menyesuaikan lagi dengan kondisi di sekolah kita. Ya. Dan yang mungkin yang paling penting di sini adalah selanjutnya dari poin ini adalah penyusunan visi misi. Saya kira sudah ada visi misinya di sekolah kita ini ya, ada visi misi. Dan dalam pengurusan visi misi harus terlibat semua stakeholder. Visi misi itu harus ada wawancara secara langsung dengan siswa kita, harus ada keterlibatan dengan orang tua siswa. Kemarin kami sebelum menyusun visi misi, kami adakan juga semacam angket yang saya sebarkan ke siswa dan orang tua siswa mengisi. Ya. Dari hasil angket itu, kami beberapa tim karena di sekolah negara ada setiap komite pembelajaran, ada 5 orang pada saat itu 5 orang itu yang akan merumuskan awalnya, ya, merumuskan dari hasil dokumen-dokumen wawancara, angket dan lain-lain sebagainya yang disebarkan ke peserta didik dan orang tua siswa. Maka dari hasil itu banyak masukan-masukan, maka disusunlah visi dan misi sekolah kita. Nah, tentunya visi misi harus disesuaikan dengan karakteristik tadi itu, jangan menyimpang dari karakteristik tadi itu dengan visi misi. Ya.
Tidak nih kalau misi di sini ikut. Ya. Nah, kemudian saya kira sudah pahami. Kalau tidak salah kemarin visi kami ini adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter apa lagi saya lupa ini, dan berprestasi di bidang akademik dan terakhir adalah peduli lingkungan. Ada ujungnya saya itu peduli lingkungan, karena dari hasil angket itu ada anak-anak itu ada ya, termasuk orang tua ada dicetuskan di situ cinta lingkungannya. Jadi saya masukkan ke dalam ini, ke dalam visi misi. Saya kira sudah perlu saya jelaskan ini ya. Kemudian visi dijabarkan kepada misi, terus tujuan. Nah, yang paling penting di sini adalah berorganisasi pembelajaran di kurikulum. Ini sekitarnya. Kita sudah tahu bahwa kegiatan pembelajaran itu kan terbagi atas 3 ya. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kurikuler. Kalau intrakurikuler kan pembelajaran di kelas ini ya, pembelajaran di kelas. Ekstrakurikuler sudah tahu, kalau ekstra itu di luar jam pelajaran. Kemudian kurikulernya ini ada 5 ini, 5 ya proyek. Nah, di struktur kurikulum yang kita lihat di itu kelas 7, kita lihat di situ ada 10 mata pelajaran. Ada 10 mata pelajaran untuk yang kurikulum merdeka ya. Pendidikan agama dan budi pekerti. Jamnya itu kemarin, kalau tidak salah 3 jam ya. Sekarang di kurikulum merdeka menjadi 2. Yang 1 jamnya itu digunakan untuk proyek. Ya. Kemudian begitu semua dikurangi 1 ya. Pendidikan Pancasila. Setelah kemarin PKN-nya, sekarang pendidikan Pancasila. Bahasa Indonesia dikurangi 1 jam, semula 6 jam menjadi 5 jam. Ya. Matematika dikurangi, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK. Nah, ini ada mata pelajaran baru namanya informatika wajib ini. Kemarin ada mata lokal. Wajib mata lokal kemarin ya? Ya, wajib. Nah, diganti menjadi informatika. Informatika 2 jam. Kemudian ada pilihan, kita disuruh memilih seni garis miring muatan lokal. Jadi kita bisa memilih di situ apakah kita mau seni ataukah muatan lokal. Kemudian seni apa? Tentukan memang di situ seni apa. Nah, namanya seni. Jangan yang semua seni 1 saja. Ya, jangan bilang kemarin kan seni budaya, tapi semua seni ada seni tari, seni musik, campur-campur di dalam. Kita tentukan 1 saja seninya. Ya, ini 1. Nah, alokasi. Iya, silakan. Kalau kan saya di sini kajian film kelas 7. Nanti kalau nanti di jalan kelas 2 nanti di kelas 8 bisa tak itu? Bisa Pak. Kami begitu di kemarin kan kondisi sekolah. Kemarin di kelas 7 kami pakai segi musik. Nah, untuk kelas 8 ini saya gunakan sekitar. Tidak ada masalah. Justru dari kondisi apa? Itu dia disuruh merdeka bebas nih, merdeka nih. Tapi ada rambu-rambunya. Ya, ada rambu-rambunya. Ya. Masa mau kita mengajar seni apa? Seni rupa kalau tidak ada gurunya, bagaimana ceritanya? Belakang gurunya ini ya. Iya, untuk belakang gurunya. Kalau misalnya tidak ada gurunya, kira-kira ada teman yang punya bakat di situ, silakan. Ya, apalagi sini susah sekali gurunya di sini. Susah gurunya. Ya. Kami di Sumatera tidak ada guru seni.
Yang ambil itu senior itu adalah guru bahasa Inggris kemarin. Nah, kebetulan dia tahu tentang musik itu. Di kelas 8 ini, naik di kelas 8, kita pakai lagi seni. Tetap kelas 7 ada seni musik. Seni apa? Seni musik ya. Kelas 7 tetap ada musik. Yang kelas 8-nya ini berubah lagi menjadi seni tari. Dan ada yang bisa membantu di sekitar itu. Jadi ini pilihan ya. Kalau misalnya tidak ada guru seni, bisa kita ambil motor saja. Tapi itu pilihan, ya, bukan pilihan. Ya, jadi dikurangi. Jadi masalah ini tidak boleh menjelaskan berdasarkan penjelasannya dari BPMP dan itu selalu apa segala macam. Dia mengatakan diakomodir gitu, tetap itu jamu dan gitu tidak. Tapi kenyataannya tidak boleh seperti itu, ya. Seperti itu, atau mungkin operator belum tahu itu bagaimana menginformasikan itu, tapi selama ini sudah diutak-atik, tidak ada, tetap ukuran jam tetap 3 jam, 2 jam itu kadang-kadang. Yang diakui. Diakui. Diakui tidak boleh. Ya. Yang diakui 2 jam keluar apa? Infogetika udah valid. Ya, kita kasih jam selama ini sama dengan jam yang tahun lalu. Tidak boleh tidak valid. Karena itu tadi pengurangan jam ini di kurikulum merdeka. Nah, kita mungkin ini operator Pak Asim ini ya. Mungkin Pak Asim bisa. Pak Asim. Coba dicek itu menunya di dalam itu. Siapa tahu ada caranya sehingga bisa terbaca. Tapi kenyataannya selama ini yang kita lakukan tidak ada itu menu-menunya yang bisa membaca ini. Yang 1 jam kan ceritanya tadi itu agama kan 2 jam. Ya semula 3 jam menjadi 2 jam. Maunya itu terbaca 3 jam ceritanya. Ya. Tapi kenyataannya udah terbaca 2 jam. Jadi ini hati-hati ini yang agak pas-pas jamnya ini. Ya. Hati-hati agak pas-pas jamnya. Kami di Senjoko itu mengotak-atik ini. Kayak beliau ini wakil kepala sekolah, tidak boleh bukan wakil kepala sekolah. Bukan wakil kepala sekolah, tidak boleh. Diutak-atik. Bagaimana supaya teman-teman ini bisa tidak keluar dari jam, ya. 2 jam kami memang kesulitan. Terus ada info kemarin bahwa yang koordinator proyek itu bisa di ekuivalen dengan 2 jam pelajaran. Itu betul. Tapi itu satu koordinator satu tingkat. Kami kemarin di kelas 7 jadi koordinatornya hanya 1. Tetapi baru-baru kemarin Pak, waktu Bapak di PPP, kebetulan Pak Mak menginput data di samping saya, memasukkan data ini, langsung dia bilang, Pak Yunus, ini saya jadi sudah terbaca semua Pak, 3 misalnya pendidikan agama tadi tetap terbaca 3 di boleh sekarang. Begitu juga mata pelajaran pengurangannya tetap terbaca. Tapi memang kami Pak tahun kemarin kesulitan di situ. Tapi alhamdulillah mungkin ada barangkali pertimbangan dari pengambil kebijakan sehingga mungkin aplikasi itu dimodifikasi kembali sehingga bisa terbaca itu seperti yang sekarang. Tapi karena kemarin saya tanya bagaimana, dia bilang sementara dia istilahnya pastinya sudah dikirim mereka tinggal menunggu bagaimana hasilnya. Terus untuk proyek tahun ini info yang saya dapatkan bahwa koordinator itu bisa dibaca 2 jam per rombel. Jadi kalau misalnya di dalam punya kelas 4 kelas, jadi bisa mungkin dicoba koordinatornya 4 orang setiap rombel. Kalau kami kemarin satu tingkat di kelas 7 hanya 1 koordinator. Menurut informasinya Pak Ahmad sebagai operator dapodik sudah bisa dia input seperti itu. Tapi hasilnya Pak bagaimana? Tapi kemarin itu waktu dia mengisi itu 3 jam memang terpola terus. Iya. Jadi seperti itu pengalaman kami yang pertama. Mudah-mudahan
tahun ini betul ada perubahan seperti yang dikatakan oleh operator kami, yang mungkin juga pasti sudah dapat info itu. Kemudian beberapa di semester 2 kalau saya nggak salah kemarin ada juga misalkan dari SMP 2 Pinanggur berkunjung ke sekolah kami menanyakan juga seperti itu. Jadi kami sampaikan seperti itu. Nah, menurut informasinya juga kebetulan ada ibu yang hadir itu, ada saudaranya di Pindrang juga, sekolahnya sekolah penggerak, katanya bisa terbaca itu 3. Jadi mungkin kami kemarin di awal memang kesulitan seperti itu. Setelah semester 2 karena kami terus di data tidak pernah ini ya, nanti ini menginput di semester ini, baru Pak Ahmad sudah menemukan seperti itu. Saya kira itu barangkali tambahan Pak. Ya. Ternyata aplikasinya sudah diperbaharui, sudah ada menunya. Alhamdulillah kita tidak terlalu kewalahan mencari Jambi seperti itu. Jadi ada pertanyaan sampai di sini, sampai kesimpulannya. Saya Pak, kami kali ini berada pada fase merdeka berubah. Sedangkan kita kan langsung ke merdeka lagi ya. Ada kayak jangan sampai kita ikuti pada fase merdeka. Sementara kami merdeka berubah. Ya, jadi sebenarnya ini kayaknya itu nggak berlaku untuk bila berlaku berubah. Iya, memang dulu awal-awalnya memang seperti itu karena kan awal-awalnya kemarin transisi ceritanya, jadi ada istilahnya itu begitu untuk apa ini dan transfer itu kurikulum merdeka secara tidak secara menyeluruh, kecuali yang mau betul-betul itu mau secara full mengimplementasi kurikulum merdeka, maka dia pilih juga apa merdeka. Tapi saya kira kayaknya sudah ada seperti itu. Pokoknya semua ya secara total laksanakan kurikulum merdeka. Tidak ada riba berbagai. Separuhnya saya pakai ya. Dan ujung-ujungnya nanti kalau Anda menggunakan, tetap Anda menggunakan juga rapor pendidikan yang kurikulum merdeka juga. Jadi kalau kemarin mungkin Kata Bangga menggunakan memilih merdeka berubah, jangan pakai itu sekali total masuk ke kurikulum merdeka. Karena ujung-ujungnya juga itu akan masuk ke tahun berikut. Ada istilah. Tapi kemarin pengalaman sebagai sekolah penggerak ini ada tuh yang boleh ngomongin sematnya ngomong bulan-bulan yang akan datang. Kita tahu itu nama mari ya apa tuh pengalaman kemarin. Walaupun kami sekolah penggerak, kami dilatih, tapi sebelumnya itu juga apa yang diarahkan itu Pak Pemateri, Pak Sarjono. Sebelumnya kita langsung tahu. Kita tuh malu ternyata begini maksudnya begini maksudnya. Akhirnya kita sudah ternyata begini Pak, ini maksudnya ini apa dijelaskan kemarin ini. Jadi praktek pakai itu baru ditahu itu namanya dijalankan pin. Dijalankan ternyata begini Pak maksudnya ini. Kita bingung sebenarnya, bingung Bapak ini kita mungkin bingung karena awalnya apalagi kita terbebas sebagai seorang penggerak terbebas sekali apa mau persen ya. Bagaimana sebenarnya ini? Bapak ini yang terlalu sudah ada bayangan informasi apa sebelumnya banyak waktu belajar kita langsung kerjakan kita kemarin begitu. Akhirnya kita kebingungan apa yang maksudnya ini kita tanya belum mengerti buka PMF 10 kali dibuka masih belum mengerti. Itu ya awal-awalnya itu pengalaman kami kemarin. Akhirnya ternyata begini Pak, dalam 1 tahun ini kita belajar, ternyata sedikit demi sedikit kita tahu begini Pak. Jadi intinya itu jangan makin ya secara full, walaupun dalam pelaksanaannya itu tidak sempurna. Terus selain kami sebagai penggerak tidak sempurna, mungkin kalau mau dipresentasi itu apa yang kami lakukan, mungkin baru 60-70% dari apa yang dikehendaki oleh pusat. Itu pelaksanaan kami, administrasi kami dan lain sebagainya.
Jadi pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi ini jangan ada bilang itu langsung jangan makin ya, jangan ada istilah merdeka berubah, pokoknya jangan makin sesuai dengan sumber daya yang ada. Karena kemarin kesedihan juga kami itu memang menjalankan oleh Pak Yunus. Ya, kemarin kami kewalahan karena tidak baik dalam organisasi waktu. Akhirnya karena ada TFT nanti jelaskan ya. Karena lain lagi menyimpan lagi ini pembahasan. Jadi untuk profit kelima nanti sebentar dibahas. Nah ini bagian dia waktunya itu sekitar waktu penyelesaian proyek itu sekitar 20% sampai dengan 30% dari keseluruhan jam ini yang ada di 1.404 jam dalam 1 tahun ini ya. 20 sampai 30%-nya itu digunakan untuk proyek pakai ya. Berarti sekitar 300 kali kalau 30%. Ya. Jadi setelah kami hitung kemarin ya, dari itu kemarin ini ya, sekitar berapa jam Pak Yunus? Jadi baik untuk pembagian jam proyek. Kemarin kan kita diberi kewenangan untuk mengambil menyisakan waktu jam tatap muka tadi, kita ambil 20% sampai dengan 30%. Kebetulan di sekolah kami mengambil 25%. Setelah kami analisis, jadi masing-masing satu mapel di K13, misalnya agama itu 3, kita 3 dikali 25% itu didapat 0,75, kemudian dibulatkan jadi 1, jadi itu keluar dari 1. Jadi begitu seterusnya sampai 10 itu kami peroleh jumlah jam proyek 10 jam per minggu. Setelah dikali tadi masing-masing mapel 25%, kami peroleh 10 jam per minggu. Sehingga karena dalam 1 tahun itu minggu efektif untuk 1 tahun itu adalah 36 diasumsikan 36 per tahun, maka yang 10 jam tadi kami kalikan dengan 36, makanya kami dapat 360. Jadi jangan diheran kalau ada sekolah mungkin tidak 10 jam proyeknya satu minggu, karena mungkin dia ambil persentase di bawah 25. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan kita diberi kebijakan untuk menyisakan waktu untuk proyek 20% sampai 30%. Seperti itu cara pengalokasian waktunya. Kemudian dari 360 jam tadi, karena dalam 1 tahun kita mengambil 3 tema, maka kami bagi 3 langsung. Jadi satu tema itu 120 jam dalam 1 tema. Nah kira-kira kalau 10 jam per minggu, sekitar kita laksanakan 1 tema itu 12 minggu. Ya kurang lebih 3 bulan barangkali. Itu sudah selesai sampai gelar karya, termasuk penilaiannya. Setelah beres itu kita pindah ke tema berikutnya. Jadi seperti itu yang cara kami memperoleh itu. Kenapa bisa 360? Nah, sehingga untuk jam tatap muka itu 1 tahun itu dari 360 jam itu proyek. Jadi hasil analisa tadi masing-masing 1 mapel itu setelah dikali 25% keluar 1 jam. Jadi diberikan pembulatan untuk bertanamkan. Jadi saya kira barangkali silakan. Ya, saya tambahkan sedikit yang agak repot ini dalam menyusun jadwalnya ini. Nah, tentu karena kami di sekolah kami menggunakan 8 jam. Jadi kami pakai Pak Yunus ya hari, karena kami kan ada 3 cara itu dalam menyusun jadwal ya. Ada reguler yang biasa, setiap hari seperti yang biasa kita lakukan. Ada sistem blok, kemudian ada sistem perpaduan di antara itu. Ya. Kami selama ini menggunakan itu yang reguler yang gampangnya. Jadi Jumat dan Sabtu full apa? P5. Jumat dan Sabtu full P5. Bisa juga Anda gunakan blok.
Misalnya kalau Anda gunakan blog, misalnya proyek diadakan dalam 1 tahun itu diadakan minggu terakhir, proyek semua dalam 1 minggu itu, bisa juga seperti itu. Kalau kita sepakat, ya. Misalnya bulan awal bulan Juli ya, bulan Juli kita pakai minggu 1, 2, 3 itu adalah ekstrakurikuler semua jadwal seperti sebagaimana biasa. Kemudian yang minggu keempatnya itu full dalam 1 minggu itu proyek, bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga sekarang mulai 1 bulan proyek asal. Dulu ceritanya. Persoalannya kalau proyek ya begitu nih, kalau mau pakai blog ya, ada mungkin teman-temannya kita kan cuma sekolah berpikir bagaimana caranya teman-teman bisa hidup terus, maka kita pakai reguler. Nah, ya, kampanye seperti itu, kampanye. Tapi rata-rata sekolah yang sudah maju itu dia pakai sistem blog. Blog memang itu sekedar tambahan. Mungkin kata bisa menggunakan sistem blog seperti tadi, misalnya minggu terakhir. Tapi ini yang setengah matinya ini membuat jadwal ini yang setengah matinya. Ya, teman-teman juga bisa lupa, peraka, ya seperti itu lah. Tapi kalau reguler lah ya, memang bisa lihat jadwal saya. Seperti itu tambahan. Kemudian untuk proyek silakan Pak Yunus lanjutkan proyek bagian B. Jadi di poin penting juga di KWSP itu kemarin struktur kurikulum tadi yang tabel tadi. Kemudian masalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ ada tadi kita ambil waktu 20% sampai dengan 30%. Kemudian dalam prinsip proyek itu tadi yang pelajaran di luar kegiatan intra, maksudnya barangkali ini bukan berbentuk tatap muka betul seperti itu, tetapi tetap pelaksanaannya di hari-hari efektif. Seperti itu yang kami lakukan, karena memang secara lebih depan, kalau misalnya kita mengajar agama misalnya 3 jam, kan tatap muka kita di kelas untuk memberikan materi anak-anak hanya 2 jam. Jadi wajib hukumnya itu 1 jam kita harus mengajar proyek, karena jam kita itu 3 jam. Seperti itu. Jadi kalau ada teman nanti yang mengajar di kelas 7 misalnya satu mata pelajaran, jadi minimal dalam 1 kelas dia itu harus mengajar 1 jam proyek. Seperti itu. Nah, begitu juga bidang studi lainnya. Kemudian kegiatan proyek merupakan lintas mapel. Jadi kami di dalam itu, meskipun di dalam deskripsi nanti di kurikulum itu mengatakan bahwa yang terlibat di tema ini adalah mata pelajaran ini, tapi kami tidak kaku melaksanakan seperti itu. Misalnya dalam satu tema kita mengambil tema suara demokrasi. Kalau misalnya yang terlibat di dalam itu kita cantumkan di KWSP adalah mapel yang berkaitan dengan iklan IPS dengan PKN, jangan dianggap kita bahwa yang harus mendampingi atau memfasilitasi proyek itu hanya guru PKN atau guru IPS. Jadi kami kemarin libatkan semua teman, terutama yang mereka mengajar di kelas 7. Itu. Tapi toh kalau misalnya yang mengajar di kelas 7 susah kita atur jadwalnya, karena mungkin ada juga yang mengajar di kurikulum 13, kami biasa juga melibatkan teman meskipun dia tidak mengajar di kelas 7. Dan saya kira semua akan bisa melaksanakan kegiatan proyek itu karena ada modul nanti yang kita pakai. Jadi kami gilir itu, 1 kelas 1 guru, misalnya 2 jam pelajaran 1 guru mengajar bergantian, tetapi dengan materi yang sama karena modul ada yang kita pakai. Iya. Jadi sama.
Nah, ini bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Intinya mungkin bebas. Yang penting apa yang kita ingin capai dari tema itu bisa sampai, ya. Jadi kami kemarin di awal-awal pengenalan itu anak kami bekali materi di dalam kelas. Nah, kemudian kadang kalau misalnya sudah di modul itu kegiatannya di luar kelas, boleh seperti kemarin masalah kreativitas sampah. Materi awal kami itu memperkenalkan anak apa sih dampak sampah itu terhadap lingkungan. Jadi anak di modul ditulis peserta didik mengunjungi tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Dari situ kita kasih pertanyaan-pertanyaan nanti setelah pulang atau setelah kembali ke sekolah, apa kira-kira kesannya terhadap sampah yang Anda lihat tadi di sana, apa dampaknya terhadap lingkungan. Jadi anak mau berdiskusi, ya tinggal kita saja memfasilitasi seperti itu. Jadi boleh berdiskusinya di dalam kelas, boleh di bawah pohon. Karena ini setiap kali kita berproyek, anak itu harus selalu dalam berkolaborasi atau berkelompok. Jadi langkah awal nanti kita kelompokkan dulu anak kita. Dalam satu kelas itu mungkin bisa 5 kelompok, anggotanya bisa 5 sampai 6 orang. Seperti itu. Jadi pada saat ada kegiatan mereka selalu berkelompok. Nah, tapi kalau kegiatannya misalnya kemarin sudah membuat kreativitas karya dari sampah-sampah plastik, kami gabung semua di dalam aula. Jadi guru yang mengajar waktu itu kalau habis waktunya, yang menjadi fasilitator di waktu kalau jamnya habis, silakan mengajar di kelas lain, diganti oleh guru yang lain. Karena ada di jadwal, sudah di jadwal memang guru yang memfasilitasi. Kemudian ini tadi pelaksanaan tugas itu secara berkelompok atau berkolaborasi. Kemudian proyek yang dilakukan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi ada istilah tim proyek di sekolah kita. Dari guru ada tim proyek. Tim proyek itu kami mungkin sebaiknya dituangkan di SK berbagai tugas. Kita tunjuk koordinatornya, anggotanya siapa. Nah, nanti itu ya berebut tema apa yang kita mau angkat. Tetapi perlu diingat bahwa tema yang diangkat itu kita kondisikan dengan lingkungan sekolah kita, isu-isu yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, jangan mengangkat tema yang kira-kira bisa menyusahkan diri sendiri. Nah, seperti kemarin kami tema pertama karena masih bingung, kita ambil momen pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Itu topik dari tema suara demokrasi. Karena mengingat di bulan-bulan awal anak sekolah itu ada momen pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana caranya anak kelas 7, karena mungkin belum masanya dia dipilih dan sebagainya. Jadi bentuk kami kemarin tidak ada. Jadi itu anak kelas 7 hanya dilibatkan saja dari setiap rangkaian kegiatan itu. Misalnya di awal kami bekali dulu apa sih itu demokrasi, ya, bagaimana betul-betul demokrasi dari skala kecil sampai besar. Setelah itu kita masuk di inti kegiatan. Pada saat musyawarah OSIS, anak kelas 7 diikutkan, kelas 8 diikutkan, sampai ada pembentukan KPPS, panitia, sampai dilantik itu yang bertugas. Jadi ada sebagian anak dari kelas 7 yang dilibatkan sebagai KPPS, yang lainnya tetap itu memantau dengan tentu disertai dengan dokumen. Jadi setiap kali kita berproyek yang dibuka dokumentasikan. Karena itu akan suatu saat akan ditanyakan mungkin dari pengawas atau dari mana saja yang apakah betul sudah dilaksanakan. Jadi kami kemarin setting itu suara merdeka dengan bagaimana layaknya pemilu, dengan harapan anak-anak kita nanti setelah keluar dari sekolah bisa berguna di masyarakat. Minimal kalau ditunjuk dari anggota KPPS sudah bisa, atau mau memilih, ya, yang golput gitu. Jadi itu rangkaian kami kemarin, jadi sampai ada debat kandidat dan sebagainya. Pokoknya diajarlah sebagaimana layaknya pemilih. Nah, kemudian selanjutnya rencana proyek dilakukan di awal tahun ajaran dalam 1 tahun minimal 3. Kemudian proyek dilakukan secara
Iya, dengan memperhatikan kapasitas peserta didik kita. Jadi itu. Jadi saya kira itu barangkali tentang kegiatan proyek. Kalau awal kemarin Pak kami menyusun jadwal, itu ya proyek kami hampir di setiap hari. Ada 2 jam di hari Senin, kayaknya itu kurang efektif. Tidak efektif. Kami cari lagi solusi bagaimana caranya. Mau buat sistem blog, saya juga pusing juga bagaimana caranya mengatur. Akhirnya saya tanya Pak Fasilitator, Pak Sarjono, bagaimana pada saat disusun seperti itu ya akan hari Jumat Sabtu, bagaimana menurut kita rileks gak laksanakan itu, aman gak, nyaman gak? Kalau itu nyaman itu kita laksanakan. Ya. Kalau 2 jam itu nggak terlalu efektif. Hanya saja kalau misalnya itu dua hari Pak, ya teman yang berperan di situ harus betul-betul bertanggung jawab, karena kapan kita tidak masuk ya tentu anak kita akan berkeliaran. Ya silakan. Pertanyaan Pak, kan tadi ada 3 tema yang apakah ini bersama dilaksanakan atau dia per tema 3 bulan dan tema Baik. Jadi 3 tema yang diangkat itu dalam setiap tahun. Kita harus selesaikan dulu 1 tema Pak, baru pindah ke tema kedua. Jadi clear setelah terjadi refleksi, biasanya refleksi di akhir misalnya tema 1 sampai ada penilaiannya nanti, karena bentuk raportnya nanti itu kan ada rapor tersendiri untuk proyek Pak. Jadi koordinator di situ lagi yang mengontrol bagaimana. Jadi setelah 1 tema selesai, kita pindah ke tema selanjutnya. Boleh kita ambil 2 semester di semester gaji, boleh juga di belakang. Tapi pengalaman kami kemarin Pak, 1 tema kami angkat di semester gaji, 2 tema di semester genap, akhirnya kewalahan di tema akhir. Karena di semester genap itu banyak libur. Anak kelas 3 ujian, libur Ramadan dan lain sebagainya. Jadi tahun ini karena itulah menjadi bahan evaluasi bagi kami, maka semester ini kami mau angkat 2 tema semester ini. Jadi 1 tema di semester gaji. Boleh juga meskipun sementara jalan temanya, terus tiba-tiba semester nanti dilanjutkan setelah semester. Ya, itu. Boleh. Begitu Pak ya. Iya, boleh. Dari 11 bulan kan katakanlah 10 bulan kita Iya. puasa. 11 bulan kita bagi 3. Iya. 4 3. Iya. 4 bulan, 3 bulan atau 3 bulan, 4 bulan. Kira bisa begitu aja. Iya, boleh. Artinya kita jalan saja, jangan terlalu kaku bagaimana. Seperti itu yang kami lakukan. Meskipun di kurikulum kami katakan 120 jam, kemarin di tema terakhir mungkin nggak sampai. Iya, karena banyak ini. Tapi itu kami berkesan ke fasilitator, Pak Sarjono. Kita ada masalah penting, sudah bisa kita jalan. Itu artinya janganlah kita kaku dengan pengaturan seperti itu. Saya kira itu mungkin ada tambahan. Tambahan sedikit tentang tema ini. Kalau bisa petakan dulu temanya, bagi memang temanya. Kemudian kompleksitasnya itu tema. Kalau agak kompleks ini, agak sulit ini tema ini yang kita usung, ya itu baik-baik jamnya juga. Ya, boleh jadi hanya 2 bulan itu salah 1 tema. Kalau misalnya temanya itu agak sederhana kan, kayak soal demokrasi agak sederhana, bisa 2 bulan selesai, bisa 1 bulan kalau selesai. Jadi tidak ada ikatan ini ya, fleksibel saja dalam mengatur tema itu, pelaksanaannya. Nah, kemudian dalam menentukan tema ini, idealnya ya, menentukan tema itu adalah harus melibatkan peserta didik. Itu pemahaman guru itu. Buat tim fasilitator, tema mereka tidak seperti itu. Idealnya kan harus melibatkan apa yang pemberongan ini apa perkembangan yang ada di sekitar kita ini yang lagi hot, yang lagi isu-isu apa. Tapi harus berujuk kepada 7 tema itu. Sudah ada tema yang ditentukan pemerintah. Ya. Nah, boleh jadi dalam 1 tema lain topik. Ya, dalam 1 tema lain topik, misalnya tema ada tema kan salah satu tema itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Ada 1 tema toh, boleh jadi topiknya beda. Ya, topiknya beda.
misalnya untuk kelas, misalnya ada anggaplah kelas 7 dan 8 sama temanya ya. Boleh jadi kelas 7 kan topiknya, kelas 8 lain topiknya. Sama-sama temanya adalah kayak gitu kira-kira. Misalnya kalau kelas 7 ambil pengolahan sampah plastik. Sebentar dari kelas 8 topiknya adalah pembuatan kompos. Nah itu bisa saja begitu seperti itu. Ya. Jadi 7 tema, tapi topik bisa bermacam-macam. Ya. Tergantung daripada kemampuannya anak-anak, kesiapannya anak-anak. Makanya harus dilibatkan dalam penentuan tema. Tapi kalau kita lihat anak-anak aja, ini semua ini apa tema kembe? Apa yang bawa dia? Ini setengah naik dari apa yang bawa apa? Ya kita tahu aja sebenarnya. Ini realitasnya seperti itu kan? Nah ya, silakan Pak Agama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pemilihan tema ini untuk sekolah SMP 4 ada 3 diantaranya adalah pemilihan usaha identik dengan gula merah. Kenapa saya tidak gula merah itu Pak Yunus? Yang saya tahu saya di sana itu memang banyak gula merah. Terima kasih. Jadi baik mengenai tema kemarin, salah satu tema yang kami angkat dalam kewirausahaan, topiknya adalah pengolahan gula aren atau gula merah menjadi berbagai bahan kuliner. Jadi itu kami angkat karena kami perhatikan potensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan itu kami bermitra dengan masyarakat yang bergelut di pembuatan gula merah. Kami panggil dia memberikan materi ke anak, bagaimana mulai apa itu namanya masak minyak dan lain sebagainya, sampai pembuatan gula merah. Dipanggil dulu memberi materi, dibekali dengan materi oleh mitra tadi yang dari masyarakat. Nah setelah itu mitra membawa anak ini ke tempat sampai di bawah pohon aren, ya lihat bagaimana caranya mengambil itu arennya, sampai selesai itu sampai gula dimasak dan sebagainya, sampai pengemasan. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi di awal kami juga sebagai fasilitator yang ada di sekolah tetap memberikan anak-anak dulu masuk materi-materi yang berkaitan dengan itu, kewirausahaan, apa sih itu kewirausahaan, ya. Nah, setelah itu kita merujuk ke topik yang kita angkat. Nah, kami berpikir supaya anak lebih ini kita panggilkan orang yang berkompetensi di situ. Jadi kami panggil orang tua siswa, kebetulan dia bekerja sehari-harinya seperti itu. Nah, jadi beliau bersiap, maka dipanggil 10 jam pelajaran. Jadi hari Seninnya membawa materi 4 jam, kemudian hari Sabtunya dia bawa anak-anak ke lokasi. Nah, tentu pada saat anak dibawa ke sana, ibu dan bapak guru yang bertugas sebagai fasilitator hari itu mendampingi anak kita. Jadi tidak dilepas begitu, anak tetap kita kontrol. Tapi biarkan mereka beraktivitas sama yang narasumber tadi atau mitra tadi, bahkan dikasih kesempatan bagaimana caranya memotong ini. Nah, disuruh. Nah, saat itu silakan didokumentasi. Ya. Narasumbernya dikasih apa atau tidak? Ya, masalah itu saya. Tergantung. Iya. Tergantung. Ya boleh dicari tahu. Silakan Ibu Fosi. Terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Sebenarnya Pak, proyek ini sudah sering kami lakukan sebelum adanya IKM. Kami kategorikan dalam kegiatan kokurikuler. Kokurikuler kan ada dalam KTSP. Jadi misal karena saya termasuk guru bahasa Inggris, saya sudah sering adakan proyek yang seperti ini Pak. Misal materi prosedural. Saya berikan anak-anak
peluang kita bisa berjuang di koperasi atau di apa. Pertanyaannya nanti Pak, kemudian di panen raya ini apakah anak-anak betul yang akan mengolah keripik itu kemudian dipanen rayakan, ataukah setelah kita sudah memberikan teori, proses dan produk, pada saat panen raya kita bisa beli saja Pak. Yang penting hasilnya itu sudah pernah dilaksanakan, sudah pernah dilakukan proses oleh siswa. Ini pertanyaan yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kalau misal tadi ada saya lihat berkolaborasi, sebenarnya ini mas saya masih blank Pak. Di roster kan ada ketika kita proyek per 1 jam ada bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya ada lagi ini. Yang saya pikir dalam benak saya ini kolaborasi Pak. Kita berada dalam satu kelas bersama dengan mapel yang lain. Misal tadi saya ambil demokrasi. Mapel yang bisa diterjunkan ke dalam demokrasi itu ada PPKN, otomatis PPKN. PPKN ini selalu dalam kegiatan proyek Pak, karena dia selalu ada gotong royong kerjasama bla bla bla. Kemudian ada matematika, IPS tadi saya, IPS ada ya. Nah, demokrasi kita ambil IPS, oke lah, sedikit mata pelajaran. Apakah di dalam kelas itu tadi ada bapak menjelaskan Pak kepala sekolah, katanya 1 orang masuk di ruang kelas memberikan. Kalau sudah bapak wakasnya kemarin sudah saya pelajari yang kemarin perlu ada tentang demokrasi. Yang pertama kita berikan dulu pengertian apa itu demokrasi. Nah, kita mau tindak lanjutnya di kelas nanti Pak. Apakah setiap orang masuk di kelas masing-masing mata pelajaran untuk memberikan pengertian demokrasi apa? Karena di roster yang sudah dibuat oleh Bapak Wakasnya Pak, setiap guru maupun mapel diberikan jam proyek ke kelas. Yang saya ini Pak, kalau secara teori sudah ini yang susah dalam prakteknya nanti Pak. Saya masih blank ini sebenarnya. Apalagi saya guru bahasa Inggris, apakah saya bisa ini apa itu demokrasi? Iya. Karena memang saya guru bahasa Inggris, saya tidak terlalu paham Pak akan seperti itu. Tapi kalau kebetulan saya pembina OSIS Pak, kebetulan kami ambil kemarin Pemilos secara digital, memang strukturnya sudah kami lakukan. Yang pertama pemilihan ketua OSIS, kemudian debat, kemudian pembacaan visi-misi ketua OSIS, kemudian struktur ada tempat pemilihan suara, bla 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 dan seterusnya Pak. Cuman ini penjelasannya tentang IKN terlalu gimana ya? Saya pikir berbalik juga tidak juga, tapi ya. Terima kasih. Kita kembali ke laptop. Tadi kan itu tadi membandingkan dengan proyek yang kita lakukan itu dengan proyek P5. Beda sekali, beda. Kalau Bapak Ibu yang lakukan tadi itu namanya pembelajaran berbasis proyek. Ini apa sih ini? PP, ya, PBR, ya, proyek basic learning itu yang dibahas. Kalau ini P5 ini istilahnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang diukur itu adalah profil pelajar Pancasilanya, bukan produk. Tidak selesai pun produk tidak apa-apa. Jadi nilai itulah proses ini yang akan ada di dimensi ada tagarnya itu nanti. Dimensi apa yang Anda mau lihat? Itu yang Anda ukur itu. Bukan produk yang diukur, mengenai pelayanannya itu adalah tambahan saja itu, kemudian saja itu. Saya pikir Pak kalau yang seperti itu kan di situ ada kerjasama, Ya. ada mandiri, ada gotong royong, terus ada masuk ke Pancasila Pak yang kemarin. Iya, itu yang diukur. Ya, Bukan kita ambil minimal 2 atau 3 ya, 3 yang kita mau ukur misalnya kewirausahaan. Apa aja dimensi apa yang Anda mau ukur? Misalnya gotong royongnya, ya kan ukur itu gotong royongnya dengan ada itu yang diukur itu. Mengenai produknya kita lain. Tidak selesai produk pun tidak ada masalah. Iya, tidak selesai produk pun tidak ada masalah karena yang Anda ukur itu adalah itu dimensi produk pelajar Pancasila, makanya disebut proyek penguatan. Bukan basic learning, bukan proyek basic learning, bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mau dikuatkan ini profil pelajar, bagaimana caranya? Ukur nih gotong royongnya dengan tema yang ada. Ukur nih dimensi yang lain itu. Itu yang ada diukur itu. Tidak selesai proyek pun tidak ada masalah. Mengenai produk bukan sasaran. Yang diukur itu adalah penguatan profilnya ini. Ya dalam proses itu. Makanya beda sekali itu cara pandang PBL dengan cara pandang proyek penguatan profil pelajar. Yang bingung. Ya, tidak selesai produk apa. Perayaan itu hanya tambah-tambahan saja. Ya,
Nah, tidak mutlak perayaan. Mau tidak melaksanakan perayaan tidak ada masalah. Yang penting prosesnya ini yang Anda ukur itu divisi-divisi dan produk pendidikan. Kita tak capai itu. Ya? Nah, itu dasarnya proyek PMA. Ya ada formatnya. Ya ada formatnya itu. Kalau Anda mau gotong royong ini ya ada targetnya. Ada. Ya silakan. Tadi di agak bingung katanya kalau harus menjalankan seperti apa itu. Tapi saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus bahwa ada belum ajarnya. Siapapun yang akan masuk ke dalam kelas akan bisa membawa kegiatan untuk proyek. Jadi belajar proyek itu ya itu belajar proyek itu kita yang atau ada yang sudah bisa dicontohkan atau bisa dipastikan atau bagaimana saya tidak tahu itu. Mudah-mudahan ada supaya teman-teman kita ini di lapangan tak bingung nanti. Yang kedua Pak Yunus yang saya tanyakan kan tadi satu bebas tidak kan coba saya lihat contohnya apa tidak ya. Ya, ini tema suara demokrasi. Ada 5 mata pelajaran yang berkolaborasi. Sementara di jadwal tadi Bapak menyatakan bahwa ini fleksibel saja. Itu hanya sekedar menyusun saja itu. Faktanya di lapangan bisa 10 guru ya dari berbagai mata pelajaran itu yang saya baca Pak benar demikian. Karena di jadwal juga sudah disusun semua guru yang terlibat di kelas 7 ya ada semua kelimanya. Sementara di atas saya lihat cuma 5 mata pelajaran. Artinya apa? Ada 5 mata pelajaran lain yang itu terlibat tapi tidak tercantum di KOSP. Bisa begitu Pak ya, Pak Yunus? Terima kasih. Mungkin itu saya punya interpretasi. Jadi mengenai tadi siapa yang mengajar di kelas A, kelas B itu sudah semua bisa disalahkan. Seperti itu yang kami lakukan karena ada panduan atau modul yang kita pedomani. Modul ini Pak, kemarin kami selaku pemula juga dari fasilitator tidak apa-apa kita mengambil modul yang ada, tapi kita harus modifikasi. Mau di PNN atau mau dari sekolah lain yang sudah menggunakan IKN, tapi kita modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah kita. Seperti itu yang kami lakukan kemarin. Dan kalau kita akan modifikasi nanti kita kesulitan sendiri di pelaksanaannya. Seperti itu yang kami lakukan. Kemudian mengenai ini kemarin mapel yang terlibat dalam satu tema, kami tidak terlalu terikat dengan ini yang ada di sini. Karena beberapa pertimbangan itu tadi boleh jadi teman yang ini mengajar di kelas yang lain yang masih pakai K13 dan lain sebagainya, sehingga kami fleksibel saja melaksanakan seperti itu. Siapa yang bisa jalan di situ silakan. Dengan alasan itu tadi semua bisa lah karena ada panduan yang dipegang. Jadi itu yang kami lakukan kemarin. Dan itu sudah dikatakan oleh Bapak fasilitator. Pokoknya selalu dia bilang berdua. Jangan kaku, yang penting Anda bisa jalan. Itu yang selalu diberikan kepada kami. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi di atas. Ya. Ada 10 ini untuk mata pelajaran. Jangan dilihat dari situ. Ada tidak? Oke. Jangan dari situ. Ya, artinya kemungkinan katanya tema ini soal demokrasi. Mungkin saja yang paling terkait itu 5 mata pelajaran yang terkait ini. Tapi tidak muncul kemungkinan mata pelajaran lain ambil bagian juga sebagai fasilitator di situ. Tidak ada masalah. Mungkin di tema soal demokrasi itu yang paling terkait PPKN pasti terkait kan? Pasti terkait dengan matematika kan hitung-hitungan, menghitung suara. IPS pasti. Kemudian masalahnya pasti ini ada pada saat apa itu? Bahwa visi-visi kan pasti Indonesia di situ. Informatika juga, misalnya kalau Anda menggunakan sistem digital kalau ini bisa terkait di sini. Mengenai kalau mau Anda itu tidak ada masalah apa. Ya. Begitu juga seharusnya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kita
Jadi mengenai mata pelajaran apa yang terkait di situ ya tidak ada masalah saya kira. Mau 10 mau 5, kalau dianggap berhubungan silakan kasih masuk. Lanjut, apa lagi sebelum kita? Tapi Pak, Ya. kan tadi itu bilang tidak ada masalah Pak. Kan yang dikhawatirkan begini Pak. Misalnya mata pelajarannya tidak dimasukkan di dalam, terus guru yang bersangkutan karena menyatakan tidak berhubungan dengan ini, sehingga tidak mau menjadi bagian di dalam proyek itu. Nah itu yang pertama Pak yang mau saya tanyakan. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan Pak, sini kan minimal 3 ya, artinya disusun memang di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran mengenai proyek ini. Misalnya kita sudah jadwalkan 3, terus di tengah jalan ternyata proyek itu bisa selesai lebih awal. Jadi mungkin bisa berbagi Pak ketika mengalami seperti itu. Kemarin dilaksanakan SMP 4, kegiatan apa saja yang dilakukan itu ketika proyek itu sudah selesai dilakukan, tapi jadwalnya itu sudah masih ada. Ya, selesai dari tadi. Masih bagus itu pasti masih ada waktu. Jadi kalau sudah dijadwal nggak bisa sampai. Ya artinya juga yang itu juga bakal kalau misalnya lewat, nah apa ya? Terima kasih Pak. Jadi karena intinya kita ingin berbagi pengalamannya. Ya, itu. Seperti kemarin masalah itu, kebetulan di sekolah kami tidak terjadi. Justru kami kemarin kekurangan waktu, ya kan sudah dipotong sekian waktunya. Tapi kalau misalnya tema 1 kita target misalnya 12 minggu, terus selesai lebih awal, misalnya ya. Ya. Tapi kalau kita sebenarnya secara detail sesuai dengan modul, karena setiap pertemuan kan ada jam dapat sekian jam. Jadi di dalam modul itu kita rancang memang waktunya. Misalnya pertemuan pertama ini materinya ini sekian jam. Begitu juga pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita merujuk ke situ ya pasti akan sesuai dengan ini. Tapi kalau tuh misalnya mungkin bisa lebih cepat, ya mungkin tidak ada masalah barangkali. Silakan ambil lagi modul berikutnya dilanjutkan saja. Ya masih nantilah kalau seperti itu Pak. Yang bahaya itu cuma KPP. Seperti kami kemarin Pak, jujur, tema ketiga itu mungkin hanya berjalan kurang lebih 1 bulan. Iya. Jadi kami melihat saja langsung ke inti masalahnya kemarin. Ya, saya kira itu mungkin ada kabar dari Bapak Mas. Iya, jadi karena kita rencanakan lah yang ini. Iya betul. Iya. Kayak kemarin itu rencanakan kemarin, ayo pasti selesai. Ternyata ini pada pelaksanaan ini kegiatan yang tidak boleh kita harus tinggal kurang lagi jangan. Ini itu proyek tidak bisa tercapai dengan baik. Baik kalau kayak Pak Asim ini. Nah, kalau Pak Asim ini banyak waktu. Anda bisa gunakan Pak sebagai refleksi. Gunakan refleksi itu kegiatan kayak itu yang gitu misalnya. Masih ada 2 minggu ini atau masih ada 2 kali pertemuan ini yang masuk ke tema 2 misalnya Pak, gitu kan? Gunakan ke refleksi apa kekurangannya itu temamu kemarin pelaksanaannya. Refleksi. Woi, saya kurang di sini. Refleksi itulah Pak, bisa anda apa namanya di tema kita. Oh, kita lakukan ini. Bisa juga, misalnya kalau anda melakukan, tapi seharusnya kita lakukan refleksi. Bercerita bagaimana pelaksanaan tema 1 ini karena apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu dipertahankan. Seperti refleksi namanya. Gunakan waktu itu kalau misalnya masih ada waktunya, gitu Pak. Yeah. Untuk memakai, kalau misalnya anda tidak mau pakai itu, misalnya anda mau masuk ke tema 2, tutupi waktunya mau gunakan saja itu waktunya yang kosong itu untuk refleksi. Yeah. Seperti itu, tambahan. Kemudian ada tadi satu pertanyaannya lagi, bagaimana kalau hanya rekan kita tidak mengajar di kelas itu, terus kita minta yang juga untuk mengisi proyek. Pengalaman kami di dalam kemarin Pak, alhamdulillah tidak ada terjadi seperti itu. Setelah dibuat jadwal, tertera namanya, alhamdulillah mereka bertanggung jawab melaksanakan. Iya. Jadi kalau bisa, misalkanlah teman yang memang mengajar di kelas 7 kita libatkan di dalam. Iya. Karena memang
wajib untuk dikasih 1 jam karena jam tatap muka di kelas itu kan memang dikurangi 1 untuk proyek. Jadi asal jangan misalnya kalau jam 1 jam misalnya di kelas A hanya 1 jam kok masuk, tapi di kelas B dia tak masuk. Kami kemarin di sana misalnya guru agama di kelas A harusnya kan mengajar proyek hanya 1 jam, tapi kami kasih 2 jam. Mungkin di kelas lain dia tidak mengisi Pak hari itu. Iya, seperti itu. Seperti pertanyaannya kemarin rekan kita di SMP 5, seperti itu. Bagaimana kami ini yang 1 kelas, kalau 5 guru saya libatkan 1 minggu karena 1 jam, 2 jam, berarti tidak terlibat semua temanku itu. Saya kira untuk memenuhi kebutuhan jamnya itu kita rolling. Minggu ini yang mengajar 5 orang guru, minggu berikutnya 5 orang guru lagi. Itu sudah terpenuhi. Jadi kita saja manajemen waktu itu kita perhatikan. Jadi seperti itu yang kami lakukan kemarin. Bahkan kemarin Pak, saya tidak mengajar di kelas 7, tetap ada jam saya itu. Kadang kalau teman berhalangan masuk, saya juga masuk mengisi. Yang penting koordinator standby dengan modul. Ya, kalau bisa dibagikan memang semangat itu yang memfasilitasi di proyek, dibagikan itu modulnya. Kalau berikan sama Pak, dirangkap 10 Pak. Ya, dari kita saja Pak, dari sekolah dikasih memang. Nah, jadi kami biasa partner seperti itu. Kalau misalnya mengajar di kelas A, so tiba-tiba yang di kelas B gurunya berhalangan, kami bagaimana caranya, apa karena itu kami gabung dan lain sebagainya supaya ini bisa jalan. Jadi itu yang penting saja. Saya kira itu pada kami Mas. Jadi bagaimana dengan apa tugasnya koordinator secara umum Pak? Oh iya, jadi koordinator, namanya koordinator yang mengkoordinir jalannya ini kegiatan. Jadi pada saat buat modul ya tentu bertemu dengan tim, disosialisasikan itu ke tim modulnya. Kemudian kan nanti ada juga penilaiannya. Jadi pada saat penilaian itu koordinator yang bekerja sama dengan tim itu menyampaikan bagaimana misalnya si A selama proyek ini kan yang dinilai nanti itu penilaiannya bukan berupa angka, cuma itu berkembang sesuai hasil seperti itu penilaiannya, karena yang dinilai kan tadi pembuatan profilnya. Jadi ada semacam rubriknya nanti itu ya, ada rubrik. Jadi di situ kami gunakan biasa waktu Pak dalam untuk memberikan penilaian ke anak itu. Kan masing-masing guru mungkin yang memfasilitasi memantau anak bagaimana perkembangannya si A, si B. Di samping itu mungkin ada catatan-catatan yang dia buat guru yang memfasilitasi. Jadi pada saat ada pertemuan untuk memberi penilaian ke anak kita, fasilitator yang memandu biasa kegiatan. Seperti itu. Jadi kemarin Pak Firdaus koordinator di dalam itu yang ini. Tidak juga mutlak bahwa setiap jam proyek itu harus beliau hadir, tidak. Yang penting terkoordinir jalannya ini kegiatan, jangan sampai proyek terbengkalai. Itu kami karena ini 10 jam ya 1 minggu, kalau anda tidak belajar kasih. Saya kira itu barangkali. Ya. Tanya Pak, ini kan kalau macam di Gabungan apakah tahapannya ini harus sama Pak antara kelas A, kelas B, tahapan pelaksanaan temanya prosesnya apakah harus bersamaan atau tidak? Sebenarnya bersamaan Pak. Ya, Kewalati nanti kalau kita bersamaan ya. Iya. ini yang harus dibangun persepsinya Ya. harus bersamaan. Sama. Kalau misalnya guru yang bersangkutan di jadwal itu tidak hadir, harus diisi oleh orang lain Ya. supaya tetap bisa bersamaan tahapannya. Ya. Karena apa? Jangan sampai ada kegiatan yang sama, misalnya ada kunjungan misalnya ke tempat sampah. Ya. Maka ini ada ikut kelas dari itu ini. Pada tahapannya dari itu, jadi semuanya sama kayak sama. Kita biasa itu apabila ada guru karena dia otomatis boleh. Nah dia itu jamnya. Jadi kita harus diisi oleh guru yang lain supaya tahapannya ini antara kelas ini bersamaan. Ya. Kan sembarang harus saling isi. Kepala sekolah kok bisa? Karena
Seperti itu Bu. Betul. Jadi ini di luar dari kontes ini, jangan lupa kita cetak Pak. Ini proyek ini. Itu makanya itu kalau dia tidak update dia tidak dihitung. Iya dong. Iya. Tanggal kerja ini. Iya. Jika terlibat di tim proyek tentu kan misalnya guru agama Pak siapa? Pak Juanda, dua yang honor. Pak siapa? Ya. Ya, Guru Dina ambil mata pelajaran Ambil PPKN. PPKN kan 2 jam, 2 jam ini. 3 jam itu satu, berarti kurang dibayar kamu. Belum boleh, hanya 3 jam. Ya, seperti itu Pak Kepsek. PNS jangan. Aturannya jangan, karena memenuhi jam 37, berapa itu dalam satu Yang tidak valid lah ya. Iya. Ada 4 kali semester. Iya, silakan, Mas. Oh iya. Iya, tuntas dulu, ambil lagi tema yang lain, selesai itu ambil lagi tema yang lain. Jadi mungkin wali kelas juga maksudnya pada saat mau menyimpul nanti nilai tidak terlalu susah nih, karena ada memang misalnya tema 1 sudah, meskipun belum jauh-jauh sebelum penerimaan rapor mungkin dia sudah bisa memang input itu untuk tema 1 seperti itu. Tapi nanti diserahkan itu rapor proyeknya setelah 1 tahun, setelah 3 tema itu diterima. Jadi saya kira itu barangkali Mas. Bukan per semester penilaian. Bukan 1 tahun. Kalau di K13 mungkin kalau saya ya tidak ada lagi itu pembagian semester, termasuk di buku-buku yang dipegang itu kan tidak terblok lagi di situ di semester ini. Jadi tergantung kita tentunya bagaimana cara mengatur itu. Gitu. Begitu barangkali Pak ya. Memang tetap kita laksanakan semester, tapi tidak diblok lagi bukunya ini semester ini. Kalau kita buka itu capaian pembelajaran tidak terblok itu di semester. Jadi nanti kita yang atur saja sebagai pendidik atau guru yang mana memanajemen itu materi-materi yang ada. Oh, berarti di semester ganjil itu Pak Ya, tidak. kalau di interkurikulernya Pak tetap ada, tapi khusus proyek tadi nanti terakhir di akhir tahun dibagikan itu rapor. Oh, tidak laporannya proyek di semester ganjil Pak. Tetap artinya tidak diblok dia. Tetap kita input tadi tema 1 input, tema 2, tema 3. Nanti setelah tema 3 kita serahkan ke menurut informasi dari koordinator kemarin, nanti setelah 3 tema itu diserahkan itu rapor proyeknya. Atau mungkin tidak ada juga masalah kalau misalnya selesai 1 tema, misalnya kita angkat 1 tema 1 semester, kalau dibagikan rapor yang mapernya itu ya boleh juga sih, kan hanya berupa lembar rapat, jadi sama di K13 kita masukkan saja di bundernya. Bisa iya bisa. Nah itu jadi dikhawatirkan tadi jangan sampai ada 1 tema misalnya berada di tengah-tengah, hanya tema 2 baru berjalan 1 bulan masuk semester kan nggak selesai itu Pak. Nanti setelah semester mungkin masuk di semester genap dilanjutkan itu dari tema kedua. Mungkin karena faktor kondisi waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita atur sedemikian rupa saya kira bisa. Kalau waktunya memang kita manajemennya yang baik dan dilaksanakan betul-betul ya saya kira bisa, karena memang dari awal ada perencanaan. Saya kira Artinya memang direncanakan 2 semester yang dijalani sampai lagi. ya diupayakan seperti itu. Yeah. Kalau kami kemarin Pak ya seperti itu kondisinya, kawalan di semester genap. Karena kami mengangkat tema ya begitu, karena kemarin semester 1 lama baru kami mulai masih bisa jalan Pak, karena ya begitu meraba-raba terus bagaimana. Artinya kami jalan sambil mengevaluasi apa yang kurang. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu kami melaksanakan di sana sudah pas ya. Artinya berbagi pengalaman apa yang kami lakukan. Sekira itu. Jadi saya lihat di bagian kedua ini adalah perangkat pembelajaran.
Di dalamnya adalah CP, TP, ATP, dan modul ajar. Ini mungkin bahasa kita yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi penyusunan OSP, kalau ada kekurangan boleh kita konfirmasi ke bapak kepala sekolah atau teman-teman yang lain yang mungkin banyak tahu tentang itu. Sekarang kita masuk ke modul ajar. Jadi saya jadi dalam menyusun modul ajar itu kita tidak lepas dari TP, ATP. Jadi ini modul ajar. Jadi untuk masuk ke sini kita harus tahu dulu yang mana sih CP, yang mana TP, yang mana ATP. Ya. Kemudian kita mungkin sudah tahu. Jadi ini masuk modul ajar, dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP. Jadi di dalam modul ajar harus kita tahu dulu apa sih ATP. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Yang pertama kita analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dulu dan satuan pendidikan sebagaimana tadi tertuang di KOSP kita. Jadi kita sudah tahu anak kita ini kan belajarnya seperti ini, sekian persen di kelas ini. Jadi ini yang harus kita tahu dulu sebelum menyusun modul ajar. Kemudian kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil Pancasila. Kan dalam membuat modul ajar itu dalam satu kompetensi dari capaian itu tentu ada dimensi profil Pancasila yang ini kita kembangkan. Jadi kita identifikasi dulu materi ini kira-kira dimensi profil Pancasila mana yang akan dikembangkan, yang diharapkan untuk dimiliki oleh anak kita. Kemudian kedua dan ketiga, analisis kompetensi dari capaian pembelajaran. Jadi kita analisis dulu kompetensi yang ada di CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kemudian kita harus dari kompetensi yang kita analisis dari CP, kita buatlah, rumuskanlah namanya TP. Jadi kita rumuskan tujuan pembelajaran dari kompetensi yang kita analisa tarik dari capaian pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi setelah muncul TP, kita buat alurnya. Alur itu susunan atau struktur. Karena di dalam CP itu belum terstruktur itu susunan materi yang akan kita bahas. Karena di dalam CP itu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ada semua di situ CP. Kemudian setelah kita tulis alur tujuannya, kita mulai menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, ini adalah format untuk mengisi TP dan ATP. Jadi ini mungkin silakan. Perlu saya tambahkan lagi sedikit sebelum masuk ini penyusunan, karena urutannya itu ya, dalam setelah menyusun KOSP kita melihat dulu CP itu. CP dulu kita lihat pertama capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah semacam tujuan. Sebenarnya capaian pembelajaran itu satu frase yang yang memberikan kita kepada tujuan pembelajaran secara umum. Jadi ya sama kemarin itu KIKD, ya KIKD sekarang namanya CP, ya CP sekarang namanya, kalimatnya panjang. Apa pengertiannya CP? Ya. Coba buka dulu pengertiannya CP. Jadi capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran. Mungkin bisa didownload itu dulu. Keputusan Kepala Beskap
nomor 033 itu yang terbaru revisi ya tentang CP ini. Di dalam CP itu ya ada beberapa yang dikandung dalam CP. Di antaranya bagaimana karakteristiknya mata pelajaran, ya, bagaimana dimensinya. Jadi setiap mata pelajaran karakteristiknya. Tidak sama semua dimensinya. Tidak sama semua dimensinya. Kalau kebetulan kita berada di fase D, mata pelajaran IPA misalnya itu ada 2 dimensi. Elemen atau bukan dimensi, elemen ya, elemen yang dilihat yaitu pemahaman konsep dan keterampilan proses. Kemudian ada agama lebih banyak lagi elemen-elemennya itu di dalam. Jadi masing-masing mata pelajaran di capaian pembelajaran itu memiliki karakteristik tersendiri, ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita dalam menyusun ATP dan TP. Jadi sekarang ini menyusun ATP. Ada format yang kita menyusun, ya. Kita bisa identifikasi dulu CP, kemudian kita CP ini kita jabarkan, rumuskan dalam ATP dan TP, ya. Nah, makanya seharusnya kita sudah punya semua ini tiap mata pelajaran ada CPT yang kita pegang itu, lihat pastinya. Karena di situ kita akan merumuskan ke dalam ATP dan TP, kemudian dari ATP dan TP ini kita susun modul ajar. Ya, kita susun modul ajar. Tidak bisa langsung CP tanpa modul ajar dulu. Nah, karena ada namanya alur, ini videolog. Ya. Dari merumuskan ini tujuan pembelajaran yang berasal dari CP ini, itu boleh jadi satu guru bahasa Indonesia di sekolah satu dan di sekolah lain bisa beda. Makanya dikatakan kurikulum kami masih membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari CP itu yang Anda tidak bisa lakukan. Ya, seperti itu. Jadi kita analisis dulu capaian pembelajaran, kita bisa lihat di peraturan keputusan kepala BSAP Beskap nomor 33 itu yang terbaru yang revisi itu nomor 33 tahun 2022. Nah, di situ ada karakteristik mata pelajaran, ada elemen-elemen, ya. Nah, kemudian untuk lebih ininya ya, lebih ininya dalam menyusun saya bisa perlihatkan. Nah, dari CP itu kita bisa analisis dulu capaian pembelajaran tak sesuai dengan mata pelajaran tadi ACD. Ya. Format itu tidak ada yang baku format. Ya, tidak ada yang baku. Tidak sama kemarin itu silabus apa segala macam. Silabus itu ada format tersendiri ini sana ini. Tapi kalau yang menyusun ATP itu tidak ada format yang baku. Terserah yang mana yang Anda inginkan. Ya, yang Anda anggap lebih mudah. Jadi sebelum masuk ATP dan TP kita analisis dulu ini capaian pembelajaran kita. Ya. Nah, dianalisis. Dari capaian pembelajaran itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari sekian banyak tujuan pembelajaran itu malah kita melihat yang mana kita mau dahulu, yang mana kita mau belakangan. Maka itu akan sesuai pertemuan satu ini yang duluan ini, ya, materi ini yang duluan ini. Boleh jadi guru lain beda. Nah, saya mau kasih duluan ini, ya. Nah, itu alur tujuan pembelajaran. Alur kelima. Nah, di situ maka dalam menyusun ATP dan TP harus terlibat semua kelas 7, 8, 9. Karena di situ dibagi sampai di sini batas semua nanti ya. Saya sampai di sini batas nanti. Nah, Anda menyeberang ke ini. Dan nyeberang ke kelas berikut. Jadi ada alurnya ya, alurnya. Jadi kita susun dulu tujuan
Apa kita dulu analisis dulu itu capaian pembelajaran. Ada format, kita bisa ini di atas. Saya kira sudah memahami semua capaian pembelajaran ya. Iya, kurang lebih sama. Ya, capaian pembelajaran. Istilahnya beda ya. Capaian pembelajaran karena mau lebih mudahnya kita dapat buka IPMK kan ada di situ perangkat ajar, ada di situ pasti D, kemudian mata pelajaran, klik dapat di situ capaian pembelajaran. Kalau lihat ini beskap ini, banyak sekali tuh karena mulai dari fase fondasi sampai dengan fase F, ada semua di dalam view tinggal, ya. Ada bisa Anda di download itu. Saya pakai saya tidak sampaikan memang harusnya masing-masing guru mata pelajaran sudah ada memang yang pegang CP ini. Ini kan dalam menyusun ATP dan DP mudah kita masukkan, ya. Jadi dari CP ini kita analisis. Dalam menyusun ATP dalam menyusun ATP ada 3 sebenarnya strategi yang kita lakukan. Ya. Ada 3 strategi. Terus saya bisa jelaskan CP-nya ya, sebenarnya semua ya. Karena itu CP itu kan sudah ada di download oleh pemerintah, sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya. Nah, tinggal ini kita bagaimana menyusun ATP dan TP. ATP itu kayak silabus. Iya betul. Kalau dulu bilang silabus, sekarang kita nyusun KTP dan TP. Iya, itu dibuat oleh pemerintah kemarin. Ya. KIKD dengan apa itu? Silabus. Ya kemarin itu yang dibuat oleh pemerintah K13. Tapi ini kita susun sendiri. ATP itu dari CP itu. Pendidik atau satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan strategi dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang ini ada 3 strategi. Ada 3 alternatif dalam merumuskan TP ya. Ada 3 alternatif dalam merumuskan TP. Kan sudah tahu ini CP ini. Nah, tentu CP sudah kita pegang berdasarkan fasenya. Nah, kemudian kita menyusun TP dan ATP. Nah sekarang bagaimana merumuskan ini CP ke dalam tujuan pembelajaran? Ya toh, kayak gitu. Karena isinya itu CP panjang sekali. Ya panjang sekali itu. Panjang sekali. Nah ada 3 alternatif dalam merumuskan TP dari CP ini. Pertama, merumuskan TP secara langsung melalui CP. Ya. Merumuskan TP tujuan pembelajaran secara langsung melalui CP. Belum pilihnya modul ajar ya. Tidak bisa kita buat modul ajar kalau tidak ada TP dulu. Ya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan TP? Yaitu kita di CP ini kita rumuskan dulu CP ini menjadi tujuan pembelajaran. Nah ada 3 cara untuk supaya bisa kita dapat TP. Cara pertama adalah merumuskan TP secara langsung melalui CP. Nah ini, akan dari contoh. Misalnya mata pelajaran IPA, fase D. Karena ada 2 elemen kalau IPA. Ya, ada bahasa Inggris 4 elemen. Matematika 4 kayaknya tidak salah atau 5. Ya. Nah itu. Agama juga banyak elemennya itu. Nah, kalau IPA 2J dengan IPS 2 juga. IPA dengan IPS sama jadi elemennya memang konsep dan keterampilan proses. Nah, ini angkatan pertama
Dia tidak mau pusing ini. Yang tidak mau pusing ini caranya. Lebih saya langsung saja merumuskan tujuan pembelajaran bisa. Nah, seperti ini bisa IPA. Fase D. Mata pelajaran IPA ya. Elemennya pemahaman konsep. Copy paste saja masuk fase D. Copy paste masuk fase D sampai yang dari CP itu. Ya. Kemudian rumuskan itu tujuan pembelajaran yang mana dari CP ini Anda rumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Jika itu cabang pembelajaran masuk. Nah. Kan ini pada akhir fase D panjang turun ya? Panjang turun ini. Silakan rumuskan langsung tujuan pembelajarannya. Nah, saya tidak bisa tahu menjelaskan ini karena ini cuma mata pelajaran yang ahli ini. Kalau mau tidak mau susah, kalau mau tidak mau susah ini ya, mudahnya buka bukumu, buku paket. Ada itu di dalam? Ada di dalam tujuan pembelajaran? Kalau misalnya cocok kayak ini, jangan itu. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Ya, nah ini alternatif 1. Kemudian alternatif 2, kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran dan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup pada CP. Nah, analisis orang ini ya. Dalam menganalisis CP itu, ya. Nah, ini alternatif 2 itu menganalisis capaian pembelajaran. Dua ini sebenarnya, dua intinya. Dalam capaian pembelajaran ada dua sebenarnya di dalam itu, yaitu adalah kompetensi dan ruang lingkup. Di CP itu ada dua dalam itu isinya, kompetensi dan ruang lingkup. Tapi panjang ya, bukan panjang ya. Saya juga pusing membaca itu ya, CP itu. Apa sah? Nah, Mas Yolati nasa khusus itu mau baca, maunya ada bagi-bagi. Nah, ya di sini ada identifikasi. Nah, misalnya, IPA lagi ya, pemahaman IPA, pemahaman konsep, ya. Capaian pembelajarannya copy paste, ya. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ya, mengidentifikasi sifat dan karakter satu, membedakan perubahan fisik, kimia, serta memisahkan campuran sedalam. Masih banyak di bawahnya itu, ya. Nah, ini titik dulu itu. Nah, kita analisis ini apa kompetensinya, apa ruang lingkupnya, ya. Nah, kompetensinya apa? Dari capaian ini kita bisa lihat pertama itu. Kita bisa garis apa itu? Tandai merah. Kompetensinya adalah melakukan klasifikasi. Kasih merah itu ya. Saya biasa tanda merah. Nah, ya. Kemudian kalau misalnya biru ditandai sebagai kontennya. Konten itu adalah ruang lingkupnya, materinya, ya, materinya. Nah, dan seterusnya. Ini cara yang betul-betul menganalisis betul ini. Nah, dari kompetensi yang didapat dan ruang lingkup konten yang Anda sudah ini, maka Anda sudah saja menyusun tujuan pembelajarannya itu. Nah, misalnya satu-satu, membedakan makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan karakteristiknya. Contoh itu ya. Nah, bagaimana ini? Tujuan proyek saya dapat menjelaskan kenapa tadi dari Jepang. Kayak contoh ini tergantung daripada gurunya masing-masing ini. Tujuan apa yang ingin Anda pakai, ya? Nah, dari ruang lingkup ini, nah kita bisa tambah kolom lagi. Ini 20 jam saya pakai, ya, 20 jam pelajaran. Setelah kita analisis semua itu, yang pasti semua itu pada akhir fase D sekian dulu sudah semua kita analisis, kita sudah susun jam pelajarannya, ada semua jam-jam pembelajarannya berdasarkan kalender pendidikan, ya. Maka kita yang mana kita mau dulukan ajar ini.
belajar. Nah, kebetulan anggota teman di sekolah dia dia pakai di alur ke-8, jadi pembelajarannya yang ke-8 ini dia ini. Karena dianggap ada yang lebih elemen lagi yang perlu dijelaskan. Di bawahnya mungkin ada itu. Tergantung kita. Kalau kita mau dulu pertama, maka Anda tulis alurnya yang pertama sini. Nah itu ya. Nah itu. Makanya merdeka ke yang mana mau dulukan. Nah kenapa ini perlu ini? Karena berhubungan juga dengan asesmen diagnostik anak-anak. Asesmen diagnostik. Karena itu kan sebelum kita memulai pelajaran mesti kita dulu itu peserta didik bagaimana kemampuannya ini. Jangan diambil rata. Sampai mengajar langsung dapat satu materi. Kita lihat peserta ini, siswa ini kemampuannya ada yang belum mengetahui, ada yang sudah mengetahui, ada yang setengah sebagian diketahui. Ya, ini guru penggerak ini paling tahu ini. Paling tahu nih guru penggerak, tidak usah diajari di guru penggerak. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka anak diagnostik dulu siswa dulu. Ya. Artinya ini kalau mundur ajarnya itu tentunya dia berdiferensiasi. Karena yakin tak kalau Anda tidak diferensiasi yakin. Karena kan siswa ini karakteristik berbeda-beda, pengetahuan awalnya juga berbeda-beda. Pasti tidak akan berhasil. Pasti tidak akan berhasil dalam mengajar kalau Anda tidak diagnostik dulu. Nah, cara mempersiapkan anak kita atau mengajar sekaligus, pasti ketinggalan, teman-teman ketinggalan itu yang ini. Yang apa? Yang pengetahuan awalnya rendah memang dari SD loh. Yang rendah memang dari SD memang pengetahuannya pasti tidak akan sama dengan yang tidak ada memang pengetahuan awalnya. Jadi ini alternatif yang kedua. Terserah kita mau pakai mana. Alternatif ketiga, merumuskan TP dengan lintas elemen. Ini agak ribet juga ini, ya. Lintas elemen, nah seperti ini. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan lintas elemen. Ya kan ada elemen-elemennya itu di dalam CP itu. Ya, elemen misalnya matematika, elemen pengukuran dengan elemen geometri. Padukan memang itu. Mau saya gabungkan ini elemen pengukuran dengan elemen geometri dalam satu urutan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama elemen pengukuran dulu saya ambil. Tujuan pembelajaran kedua baru saya ambil elemen geometri kan ada hubungannya 1 dan 2 seperti itu toh. Nah, jadi ini dibutuhkan ini kemampuan dalam menganalisis CP, kemampuan dalam menganalisis CP. Tapi yang agak gampangnya itu tadi alternatif kedua agak mudah itu. Ya. Kalau mau tidak mau ambil pusing, ambil saja ini antara satu, langsung bisa ya deh. Kau tahu memang materinya, kan begitu bisa. Masa Bu Herani desa memang pasti jadi materi dari materinya atau memang tuh. Langsung saja. Tambahkan saja kolomnya ini apa tadi? Alur tujuan pembelajaran. Yang mana mau mendahulukan? Misalnya ekonomi, tentu yang dahulu itu teori ekonomi dulu. Kita apa langsung skala prioritas kan begitu? Ya mesti ada urutannya. Jadi materi itu harus runtut ya, tidak ada yang dirangkai tanpa dirangkai. Itulah fungsinya alur tujuan pembelajaran. Sementara seperti itu Pak Yunus. Silakan lanjut. Jadi itu tadi pemaparan materi tentang merancang TP dan HTP. Jadi ada 3 alternatif tadi bisa Bapak dan Ibu pakai. Kira-kira cara yang mungkin mudah bagi kita
boleh kita pakai yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kami di dalam kemarin rata-rata pakai yang analisis kompetensi itu dengan konten gitu. Jadi dalam capaian pembelajaran ada kan kompetensi, ada konten. Jadi kita analisis dulu yang mana kompetensi, yang mana konten, baru diramu maka munculkan namanya tujuan pembelajaran. Dan sekedar informasi Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran bisa juga kita lihat ada di buku paket siswa, yang buku panduan guru ada juga di situ. Jadi tinggal kita menyikapi saja itu, apakah itu sesuai dengan kondisi di sekolah kita, nah, boleh kita ambil itu. Nah, yang penting tidak keluar dari kompetensi dan konten yang ada di CP. Seperti contoh tadi yang diberikan adalah klasifikasi makhluk hidup, ada di buku itu, buku panduan bisa kita lihat. Nah, tinggal kita paste, kita cocokkan. Kalau menurut kita cocok dan bisa kita jalankan dengan baik itu, nah itu saja yang diambil. Kemudian alur tadi, alur seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita mengurutkan materi yang akan kita bahas, yang mana harus lebih dahulu menurut kita. Ya, ini juga bisa kita lihat susunannya di buku. Kalau memang kita kesulitan misalnya, bisa kita lihat di buku, ada di buku panduan semua. Nah, inilah bukti yang menjadi bahan acuan nanti di dalam menyusun modul ajar. Ya, mungkin ada yang mau bertanya-tanya tentang ini PP dan APP. Jadi di dalam capaian pembelajaran itu yang diberikan oleh pemerintah itu kan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Tapi di situ enggak teratur dia. Belum tersusun bahwa ini yang harus diberikan lebih dulu. Ya, kita analisis saja tujuannya. Baru kita buat alurnya. Nah, setelah nanti kita buat TP dan alurnya, baru kita masuk merancang modul ajar. Yang mana yang harus kita buat lebih dahulu. Kalau di IPA kayaknya kalau tidak salah hakikat sains barangkali. Jadi yang berhubungan dengan itu yang ada di CP silakan itu yang kita buat tujuannya. Jadi yang ditampilkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu adalah alur ke-8, itu berdasarkan analisis kompetensi yang ada di CP di kelas 7. Di kelas 7. Karena kami jujur kami juga belum menganalisis kelas 8 tahun lalu dengan kelas 9. Yang kami analisis dulu hanya materi yang ada di kelas 7 ya. Nah, berdasarkan hasil analisis dari guru IPA kemarin, nah, itu klasifikasi makhluk hidup. Setelah dia analisis kompetensi dari seluruh CP yang ada di fase D, maka dia berada di urutan ke-8 dari kompetensi kelas 7. Jadi ini belum, sebenarnya kalau lebih jamnya andaikan bisa ya, kita bisa analisis memang dari kelas 7 sampai kelas 9. Sebaiknya seperti itu. Tapi mungkin agak berat itu ya, agak berat itu. Jadi sebagai pemula kita boleh kelas 9, kelas 7 saja itu. Ya. Kemudian silakan modifikasi kalau ada misalnya TP, ATP dan TP kita dapat di PMN dan sebagainya. Silakan diambil. Itu juga informasi kemarin dari fasilitator penekanannya itu kalau belum mampu silakan modifikasi. Intinya ambil modifikasi sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita, karakter siswa kita, dan memudahkan Anda untuk menjalankannya. Seperti itu.
pemateri. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita telah lakukan dapat kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja di acara penutupan. Tidak secara seremonial, saya langsung serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Pak Munwal selaku Kepala Sekolah Bergerak, dan juga Pak Yunus yang telah memberikan dukungannya kepada kami. Mudah-mudahan yang jelasnya apa yang Bapak sampaikan kepada kami itu menjadi sesuatu dari yang kami tidak tahu menjadi ada pengetahuan. Selanjutnya tentu kami masih membutuhkan bimbingan nanti kalau ke sekolahnya Bapak untuk jadi mengetahui sebagaimana tadi yang disampaikan, terutama yang terkait dengan masalah proses penentuan nilai, konversi kriteria KKTP ini menjadi nilai yang masuk di dalam laporan daerah. Saya kira sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami lakukan di sekolah ini nantinya tentu termasuk di dalamnya mengadopsi sambil membandingkan apa yang Bapak tentu bagikan perangkatnya kepada kami nanti melalui Pak Asim. Itu akan melihat, karena memang saya lihat kita ini sejatinya baru belajar juga terutama terkait dengan ini. Jadi memang kami butuhlah informasi dari Bapak ini. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian peserta ini sudah kita berada di ujung akhir dari pertemuan ini. Harapan kami terutama yang terkait dengan tadi proses perangkat pembelajaran bisa benar-benar diselesaikan, tidak hanya pada tadi yang diberikan oleh pemateri karena hanya satu contoh. Nanti kalaupun mengadopsi dari PNM, tapi betul-betul dibaca, dilihat, karena anda ini dipahami, ditelusuri kenapa bisa begitu. Cuma cenderung saja yang penting ada nih selesai, maka kita tidak akan bisa menangkap apa sebenarnya muatan yang ingin disampaikan pada proses berguru BPK itu sendiri. Jadi saya minta Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita terima, kemudian mempelajari apa yang kita download dari PNM supaya pengetahuan kita bertambah. Dan memang dituntut kita ini, kata Anies Baswedan, sesungguhnya kalau saya lihat komentarnya kurang setuju kalau ada perubahan kurikulum. Yang mau diperbaiki sebenarnya menurut Anies Baswedan adalah gurunya, bukan kurikulumnya. Dua, guru dengan kepala sekolahnya. Itu yang saya baru-baru lagi kritiknya Anies Baswedan terhadap KN. Jadi ya bagus juga kita terima itu masukan. Memang disadari realita bahwa kompetensi kita ini guru dan kepala sekolah masih sangat kurang. Sebenarnya saya ini juga Pak tidak pantas jadi kepala sekolah, karena ya hanya karena kebetulan saja ditunjuk oleh pemerintah daerah ya. Sehingga kalau masalah pantas dan tidak pantas, mungkin ada yang lebih pantas di sini daripada saya ya. Tapi karena usia kami ini jauh lebih pengalaman mengajar lebih banyak, yang mungkin dianggap begitu sehingga ditunjuk sebagai pimpinan sebuah instansi sekolah. Jadi harapan saya Bapak Ibu belajar. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk sebentar. Dan in-house training ini
nanti dilanjutkan karena ini jadwalnya ada 2 hari, ya, dilanjutkan oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing kan di bulan sekolah kita untuk melengkapi seluruh rangkaian proses perangkat pembelajaran itu agar menjadi sesuatu yang benar-benar Bapak Ibu pahami, tidak hanya ya mengambil dari perangkat matematika mengajar. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kami sebagai moderator menutup acara in-house training implementasi kurikulum Merdeka pada hari ini. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.